dan penetapan bakal calon rektor Universitas Nusa Cendana periode 2025 hingga 2029 telah selesai dilakukan. Dari 4 bakal calon yang mendaftar, 3 nama berhasil melaju ke tahap berikutnya. Ketiga calon tersebut adalah Profesor Apris Adu dengan 25 suara, Profesor Jeffrey Bale dengan 24 suara, serta Profesor Melkiades Taneo dengan 6 suara. Senat Universitas Nusa Cendana akhirnya memilih 3 calon rektor yang berlangsung di Aula Rektorat Lantai 3 Undana Kupang Kamis siang. Tahapan penyaringan calon rektor Undana periode 2025 hingga 2029 menyisakan 3 calon. Ketiganya adalah Profesor Apris Adu dengan perolehan 25 suara, Profesor Jeffrey Bale dengan 24 suara, dan Profesor Melkitaneo dengan 6 suara. Sekretaris Senat Undana Yantus Neolaka kepada awak media usai pemungutan suara mengatakan, 3 nama calon yang memperoleh suara tertinggi akan dikirim ke Kemendikti Saintek pada 29 September mendatang. Penjaringan dari 4 bakal calon kita pilih 3 teratas. Setelah itu nanti berkasnya semua kelengkapan dokumen akan diantar ke Jakarta, ada berita acara dan lain-lain. Itu akan direncanakan tanggal 29 berangkat. Setelah itu nanti ketua panitia bersama putusan mungkin dari Senat akan menghitung waktu kira-kira pasnya kapan untuk menteri, pemilihan menteri. Namun sebelum itu masih ada satu tahapan, yaitu wawancara dengan ketiga bakal calon. Dalam tahapan pemilihan rektor, semua calon masih memiliki peluang yang sama. Dijelaskan komposisi suara dalam pemilihan adalah 65% milik Senat Undana dan 35% suara kementerian. Dengan demikian, keputusan akhir tetap akan ditentukan melalui pemilihan yang melibatkan menteri bersama Senat Undana. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. PT Beta Moringa Indonesia meresmikan pabrik pengolahan kelor modern pertama di Nusa Tenggara Timur. Momen peresmian semakin istimewa dengan ditandatanganinya MOU bersama importir asal Jepang. PT Beta Moringa Indonesia meresmikan pabrik pengolahan kelor modern pertama di Nusa Tenggara Timur. Peresmian yang dilakukan oleh perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini menjadi tonggak penting dalam upaya hilirisasi industri lokal. Momen peresmian semakin istimewa dengan ditandatanganinya MOU bersama importir asal Jepang. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi produk kelor asli Nusa Tenggara Timur untuk masuk ke pasar Jepang yang dikenal selektif. Sebelumnya PT Beta Moringa Indonesia telah sukses menembus pasar global dengan mengirim produk ke Qatar, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura. CEO PT Beta Moringa Indonesia, Dr. Andre Hartanto, mengatakan kehadiran pabrik ini tidak hanya fokus pada ekspor, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat lokal. Dengan peresmian ini, Nusa Tenggara Timur resmi memiliki pabrik kelor modern yang tidak hanya memperkuat daya saing produk lokal di pasar global, tetapi juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah. Dari Kupang, Redaksi Timur TV. Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang gelar seminar nasional bertema inovasi pembelajaran yang terintegritas dalam kurikulum nasional menuju generasi emas 2045. Seminar ini merupakan hasil kolaborasi bersama dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timur Sepekan di Timur TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Salvi Moro. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang gelar seminar nasional dengan tema Inovasi Pembelajaran yang Terintegritas dalam Kurikulum Nasional menuju Generasi Emas 2045 pada Sabtu 20 September 2025. Kegiatan yang diikuti sekitar 87 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang ini merupakan implementasi tanggung jawab besar perguruan tinggi dalam melahirkan lulusan generasi unggul dan cerdas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi Sosiologi, Yayuk Julianti. Sebagai bagian dari dunia pendidik, kami merasa punya tanggung jawab untuk terus melahirkan inovasi dalam setiap proses pembelajaran yang tidak hanya sesuai dengan kurikulum nasional, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang kritis, kreatif, dan berkarakter, serta mampu menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang menyadari pentingnya kegiatan ini sebagai momentum pembelajaran yang berharga. Mereka bertekad untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan belajar dari para narasumber yang kompeten dan berpengalaman. Para mahasiswa yakin kegiatan ini akan membuka perspektif baru dan memperdalam pemahaman mereka, baik secara akademis maupun praktis. Pesannya semoga dari seminar ini kita mahasiswa-mahasiswa bisa menjadi guru yang lebih termotivasi dan bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan bisa kita kembangkan juga untuk mahasiswa dan untuk siswa-siswa di sekolah nanti pada saat kita bisa menjabat menjadi seorang. Seminar nasional diharapkan dapat menjadi tolak ukur perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pemberdayaan manusia yang berkompeten di masa mendatang. Dan tentunya perguruan tinggi diharapkan menjadi jembatan ilmu agar tercapainya generasi yang unggul dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.